I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Yuliana, NIM 209224464, dan rekan saya Rima Melati, NIM 209224451. Kami akan mereview materi 14 Global Market dari mata kuliah Bisnis Internasional. Pasar global. Pasar global ialah pasar di mana terdapat perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara untuk memperoleh keunggulan dan keuntungan. Industri global ialah industri di mana posisi strategis bersaing dalam pasar geografis yang pada dasarnya dipengaruhi posisi global secara keseluruhan. Perusahaan global, suatu perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara serta memiliki keunggulan litbang, produk, logistik, pemasaran, dan keuangan dalam biaya dan reputasi perusahaan yang tidak dimiliki oleh pesaing domestik lainnya. Keputusan dalam memasuki pasar global ialah memutuskan apakah akan bergerak ke luar negeri dan memutuskan apakah pasar yang akan dimasuki, menentukan cara memasuki pasar, menentukan program pemasaran, dan menentukan organisasi pemasaran. Berbagai tantangan dalam bisnis internasional yaitu 1. Besarnya utang luar negeri, 2. Pemerintahan yang tidak stabil, 3. Masalah mata uang asing, 4. Persyaratan masuk dan birokrasi pemerintahan asing, 5. Tarif dan hambatan perdagangan lainnya, 6. Korupsi, 7. Pembajakan teknologi, 8. Tingginya biaya produksi dan adaptasi komunikasi, 9. Perbatasan yang merubah. Keputusan memasuki pasar luar negeri yaitu perusahaan menawarkan produk yang lebih baik atau lebih murah untuk menyerang pasar dalam negeri. 2. Pasar asing menawarkan peluang laba yang lebih tinggi dari pasar dalam negeri. 3. Perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomi. 4. Ingin mengurangi ketergantungan pada satu pasar. 5. Pelanggan perusahaan pergi ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Keputusan pasar yang mana harus dimasuki. 1. Daya tarik pasar. 2. Resiko. 3. Keunggulan kompetitif. Keputusan cara masuk ke pasar. 1. Biaya untuk memasuki pasar dan mengendalikan pasar. 2. Biaya untuk menyesuaikan produk dan komunikasi. 3. Ukuran dan pertumbuhan populasi dan tingkat pendapatan dari negara-negara yang pertama dipilih. 4. Perusahaan asing yang dominan dapat menciptakan hambatan masuk yang tinggi. 5 model untuk memasuki pasar luar negeri. Ekspor tidak langsung, lalu ekspor langsung, kemudian lisensi, lalu usaha patungan, dan investasi langsung. Banyaknya komitmen, risiko, kontrol, dan keuntungan potensial. Ekspor tidak langsung, perusahaan bekerja melalui perantara independen untuk mengekspor produk mereka. Cara ini merupakan langkah awal bagi pemain baru di bisnis internasional. Ekspor langsung, perusahaan memutuskan untuk mengekspor langsung produknya dengan harapan tingkat pengembalian investasi yang lebih besar. Pemberian lisensi memberi izin kepada perusahaan asing menggunakan proses manufaktur, merek dagang, hak paten, rahasia dagang, atau hal berharga lainnya guna mendapatkan free atau royalti. Usaha patungan, investor luar negeri bergabung dengan investor lokal untuk membentuk usaha patungan atau joint venture di mana di dalamnya mereka berbagi kepemilikan dan kendali perusahaan. Investasi langsung, perusahaan asing dapat membeli sebagian atau seluruh kepemilikan perusahaan lokal, akuisisi, atau membangun fasilitasnya sendiri.
Sekarang proses internasionalisasi, yaitu tidak ekspor, ekspor via agen, cabang penjualan, memproduksi. Menentukan program pemasaran. Dalam menentukan program pemasaran melalui standarisasi, bauran pemasaran meliputi produk promosi, harga, dan saluran distribusi. Contoh-contohnya banyak, seperti McDonald, CNN, dan lain-lainnya. Menurut teori Keegan, 5 strategi produk dan promosi untuk produk global. 1. Produk, tidak merubah produk, adaptasi produk, perluasan langsung, penyesuaian produk, lalu pengembangan produk. Untuk segi promosi, yaitu adaptasi promosi, penyesuaian komunikasi, penyesuaian ganda, lalu pengembangan produk. Dari strategi produk, yaitu 5 strategi produk dan promosi internasional. 1. Perluasan produk langsung atau straight product extension, berarti pemasaran suatu produk di pasar luar negeri tanpa perubahan apapun. 2. Adaptasi produk, product adaptation, adalah penyesuaian produk dengan kondisi atau keinginan setempat. 3. Penemuan produk adalah menciptakan produk atau jasa baru untuk pasar luar negeri. Selanjutnya adalah promosi. Perusahaan dapat menerapkan strategi promosi yang sama dengan yang mereka gunakan di pasar dalam negeri atau mengubahnya untuk setiap pasar lokal. 4. Adaptasi komunikasi atau communication adaptation adalah menyesuaikan sepenuhnya pesan iklan terhadap pasar setempat. 5. Adaptasi ganda adalah mengadaptasi promosi dengan pasar dan menyesuaikan produk tersebut. Tantangan penetapan harga. 1. Peningkatan harga. 2. Transfer harga. 3. Pembayaran dumping. Selanjutnya pasar abu-abu. Dumping adalah perusahaan membebankan harga yang lebih rendah daripada biaya produksi atau lebih rendah dari harga yang dibebankan di pasar dalam negeri. Gray market, produk yang sama dijual dengan harga berbeda secara geografis. Harga adalah dalam bentuk harga perusahaan global memiliki pilihan antara lain. 1. Menetapkan harga yang seragam di semua tempat. 2. Menetapkan harga berbasis pasar di setiap negara. 3. Menetapkan harga berbasis biaya di tiap negara, tempat atau saluran distribusi. Dari penjual, lalu ke kantor pusat pemasaran internasional penjual, kemudian disalurkan distribusi antar negara, kemudian disalurkan ke saluran distribusi di negara lain, selanjutnya baru ke pembeli akhir. Konsep saluran pemasaran internasional. 1. Penjualan, lalu markas besar pemasaran internasional, kemudian saluran antar negara, antar dua negara, kemudian saluran dengan tujuan negara, dan terakhir ke pembeli final. Organisasi pemasaran, yaitu 1. Departemen ekspor, lalu ke divisi internasional. 2. Organisasi global. Departemen ekspor. Perusahaan terjun ke pemasaran internasional hanya melalui pengiriman barang. Jika penjual internasionalnya berkembang, perusahaan membentuk departemen ekspor yang terdiri dari seorang manajer penjualan dan beberapa orang asisten. Bila penjualan meningkat, departemen ekspor diperluas menjadi sub-sub departemen. Kelemahan pada penelitian pengembangannya. 1. Pada prinsipnya, penelitian dan pengembangan memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. 2. Pendekatan penelitian pengembangan dapat dikatakan penelitian here or now karena tidak mampu digeneralisasikan secara utuh karena permodelannya pada sampel bukan pada populasi. Prosedur penelitian pengembangan. Prosedur penelitian pengembangan akan memaparkan prosedur yang ditempuh oleh peneliti atau pengembang dalam membuat produk. Prosedur pengembangan berbeda dengan model pengembangan dalam memaparkan komponen rancangan produk yang dikembangkan dalam prosedur. Peneliti menyebutkan sifat-sifat komponen pada setiap tahapan dalam pengembangan, menjelaskan secara analis fungsi komponen dalam setiap tahapan pengembangan produk.
dan menjelaskan hubungan antar komponen dalam sistem dalam keperluan penelitian dan pengembangan. Seorang peneliti harus memenuhi langkah-langkah prosedural yang biasanya dikembangkan dalam suatu gambar alur dari awal hingga akhir. Penelitian dapat dibagi menjadi dua. 1. Penelitian murni. Penelitian yaitu penelitian dasar, disebut juga penelitian murni atau penelitian pokok, adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembang suatu ilmu pengetahuan, teori-teori yang ada, atau menemukan teori baru. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa memikirkan pemanfaatan langsung dari hasil penelitian tersebut. Penelitian justru memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan serta pengujian teori-teori yang akan mendasari penelitian terapan. Penelitian murni juga dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian dedukatif, yaitu penelitian yang bertujuan menguji teori pada keadaan tertentu. 2. Penelitian induktif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta. Penelitian dapat dibagi dua, yaitu penelitian terapan. Kegunaan penelitian terapan adalah pemanfaatan atau penerapan ilmu pengetahuan pada isu-isu praktis tertentu, seperti untuk menjawab persoalan kebijakan atau social problem solving. Pada penelitian terapan, penggunaan teori kurang dipentingkan dibandingkan dengan pencarian solusi untuk masalah yang akan ditangani. Pada umumnya, penelitian terapan adalah jenis penelitian terapan, antara lain action research, social impact assessment, and evaluation research. Terima kasih. Demikianlah review dari kami tentang global market. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.